Iya, 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 benar. Kamu diskusi dengan Gus Adam. Betul. Gus Adam bilang bahwasanya Edis TV inbox minta maaf, 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 ampun, ampun. Betul itu ya? Betul. Hmm. Betul. Sampai Tadi juga sekarang ada. Gus Adamnya nggak naik-naik kemari nih. Saya Oh, mau tadi pengen ada. ditunjukin itu mana inboxnya. Begitu. Iya, tadi ada naik di room saya, tapi tadi katanya kecapean, jadi belum bisa klarifikasi gitu, Bang Edis. Tapi nggak mungkin juga sih, itu aja gimmick aja menurut saya. Iya. Iya, Kalau akun dibikin-bikin dia bisa juga. Dia bikin akun Edis TV, followersnya 2 orang. Itu pun dia juga followersnya. Terus inbox bisa bisa, jadi. gampang bikin itu. Itu yang terjadi ketika Abdul Somad dibaptis. Ada akun Edis TV. Kan nggak semua akun Hmm, Edis TV itu Edis TV yang sungguhan. Kan kalau cuma bikin akun palsu gampang. betul. Bikin akun Liana gampang. Tangkep aja foto mukanya, cekik. Terus bikin akun Liana, pajang mukanya jadi. Waduh, jangan dong Bang Maksud saya Edis, saya nggak begini. laku ya. Maksud saya begini. Ada Hmm, sebuah akun Edis TV, akun Edis TV palsu. Itu mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian itu ya. dijadikan konten oleh orang-orang Islam. Padahal yang bikin konten tahu bahwa itu bukan akun saya yang benar. Saya heran ya, kenapa begitu gitu loh ya. Tapi gini Tapi Liana, pelakunya udah tahu Bang Edis siapa? nggak tahu ya pemilik akun Edis TV palsu. Ya, Gini belum Liana, tentu satu belum hal tentu nih. orang Islam juga. Satu hal Liana, Ya, kamu kan sudah banyak mengiyakan saya kan? sebenarnya tidak sih sebenarnya. Kalau yang Tidak. iya betul iya, yang iya iya saya iya. Iya, Oke, tapi tapi banyak kan kamu iyakan dari statement-statement saya. oke yang mana saya Muhammad lupa seorang Bang yang Edis. berdosa, betul? Enggak. Nah, baik. Enggak, Bang. Dia mengajak kita berdebat, teman-teman. Baik. Jadi menurut Al-Quran Muhammad berdosa nggak? Waduh, kenapa sih? Kenapa Bang Edis? Aku nggak mau berdebat, tolong. Ya, kalau nggak mau berdebat, sedangkan ini forumnya forum debat gimana? Iya, iya. Maksudnya yang mana Muhammad berdosa itu pernyataannya di mana? Coba Di tunjukin dalam Bang Edis. Al-Quran, Ya, baik, saya akan bukakan. Apakah menurut oke. Al-Quran Muhammad itu seorang yang berdosa? Muhammad itu seorang yang berdosa. Bentar, bentar, bentar. Baik, bentar ya. Saya akan bukakan Qurannya. Perhatikan. Hmm. Itu tertulis di dalam Quran Hmm? surat Al-Fat ayat yang kedua. Ada Al-Fat ayat yang kedua, coba bacakan. Nggak dibuka dari situ aja Bang Edis. Sebentar ya. Oh, nanti saya lagi yang ngerti Quran. Kalau saya terus yang ngerti, buka saya aja yang ngerti Quran nanti. Enggak, kan biasanya seperti itu Bang Edis. Al-Fat ayat berapa Ayat Bang yang Edis? kedua, coba. Al-Fat 29. Al-Fat ayat Bukan, yang kedua. ya, ayat yang kedua. Atau Quran surat yang ke-47, coba. Yang mana ini? Saya buka Iya, yang oke, mana? oke, Al-Fat dulu, Al-Fat dulu. Udah. Karena ada banyak Ya. surat dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu orang yang berdosa. Ya, silakan. Al-Fat ayat 2. Ya, itu dua. Coba bacakan. Liyakfiro lakallahu matak. Artinya, Oh, percuma langsung dibaca artinya aja. Arabnya. Orang nggak Oke. ngerti. Artinya, Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. oke. Oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad, Berarti Muhammad berdosa nggak?
Berdosa, tapi berdosa Akrobat. dalam Nah, akrobat. Lina, jangan akrobat dong. enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita terjaga bukan dari bahas dosa yang dosa-dosa. seperti apa. Muhammad berdosa nggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa nggak? Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke. Agar mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke. Berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Ia memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang seperti apa? Berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin ada Berdosa. dosa-dosa. Oke. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Oke, Allah seperti oke, itu kan. baik. Kalau memang Coba dosa saya itu pengen kan kamu mungkin buat pengakuan. Nabi Muhammad Lina. tidak bersolat, tidak berdoa, tidak memohon ampun. Gini Makanya Lina. dari situ, Pak. Gini Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali. Nanti saya dihujat. Ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan Ya, hanya saya menuduh Gus konsisten. Adam bohong. Kamu juga bohong. Loh. Coba, Lina. Bisa aja. Saya Bisa pengen. aja. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah. Nggak Coba mau. buka Iya. Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil. Saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, Surat harus, Maryam, harus. surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam. Surat Maryam 19. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang ke-17, apa bunyinya? Ini udah ke 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke. Maryam ayat 17. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. 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 Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika 19-nya. kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci?
Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju, setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Nggak begitu Loh, konteksnya. sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas, kita Nggak. ngulang-ulang terus, nanti penonton pada Nggak, ngamuk. iya, tapi tidak begitu konteksnya. Nggak begitu Oke, ya. gini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia biasa Oke. berdosa. Menurut Al-Quran, Isa suci. Betul? Iya, dikatakan suci karena memang Oke. Mana yang lebih Lahir da- pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak Suri nanya tauladan semuanya juga. Nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya Yang ya, berdosa atau yang suci? untuk saya Nabi Muhammad. Untuk saya Nabi Muhammad. Pantaslah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Iya, ya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba, bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Iya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain. Berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Enggak. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja Enggak, lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya teredis di sini kalau begini ceritanya Bang Edis. Gimana Lina, ini Bang Edis? gini, kalau kamu masih Ya. menutup pikiran hatimu untuk menerima kebenaran, sampai kapan kebenaran tidak akan masuk? Bagaimana? Udah jelas-jelas itu loh. Yang berdosa malah dipilih. Herman saya dengan kamu. Waduh. Bukan begitu konsepnya Bang Edis. Waduh, Terus Bang gimana? Edis ini. Ya, menurut kami Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau Itu memang menurut kamu. Masalahnya kalau Islam memang dia tidak boleh manusia menurut benar-benar kamu. suci, Gimana tidak sih? dosa, pasti Nabi Muhammad tidak berzikir, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak selalu meminta ampunan. Logikanya kan seperti Baik. itu. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Dibuka lagi ini ya. Kalau saya ngomong teman-teman. harus pakai dalil, nggak bisa asal ngomong. Ya, oke. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Oke. An-Nahl 99. Silakan. Sesungguhnya ia, setan, tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Baik. Menurut ayat Sesungguhnya- itu, bisakah setan mempengaruhi orang yang beriman? Betul, mempengaruhi. Bisa atau tidak? Sanggup nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Sebenarnya tidak. Kalau memang imannya Jangan kuat, sebenarnya tidak. Menurut An-Nahl 99 bisa nggak? menurut ayat ini kalau untuk yang beriman dan bertawakal kuat tidak mampu. Tidak mampu. Sesungguhnya setan tidak akan mampu, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Betul. Saya tanya, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Iya, Berarti setan tidak akan mampu mempengaruhi dia. betul. Baik. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Ya, pernah. Oke. Sihir datangnya dari mana?
Dari setan. Dari setan. Muhammad kena nggak pengaruh setan itu? Pengaruh sihir itu? Menurut riwayatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya dia orang yang beriman? Waduh, analoginya kok begitu, Bang? Berat, saudara-saudara. Analoginya kok begitu. Lu kok begini? Lina, Ini Muhammad setan, kena setan di sini pengaruh yang sihir. dimaksud. Dia kena sihir, kena pengaruh setan selama sebulan lamanya. Bagaimana mungkin kamu katakan dia termasuk orang yang beriman? Sedangkan Al-Quran berkata, setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh sihir. Kesimpulannya apa? Kamu simpul sendiri. Oke lah Lina, saya Waduh. berharap kamu datang ke sini dengan satu perubahan lah. Kamu saya lihat tidak berubah. Nekat yang nyata. Oke, Bang Edis. Oke. Oke, terima kasih Bang Edis. Nanti saya Iya. coba pelajari lagi ya. Baik. Saya Mungkin kalau saya harap, naik lagi saya membantah ini ya, Bang Edis ya. baik. Kalau kamu naik, coba Oke. berikan saya bantahan. Ini sama saja, belum Oke. berubah. Oke? Oke, Oke. siap Bang Baik, Edis. saya turunkan ya, Lina ya. Oke, yo, Turunkan, makasih ya. Bang Edis. Sama-sama saya turunkan. Sudah lama tidak naik, tapi naik ternyata sama saja. Ya, silakan ya teman-teman lain. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nelpon saya atau apa, ketika saya sedang live, saya tidak bisa menerima telepon. Kalau ada yang nelpon pasti saya reject, saya mohon maaf teman-teman. Karena kalau saya angkat, putus acara kita ini putus, selesai. Ya, jadi teman-teman jangan menelpon saya ketika saya sedang live, oke? Mohon maaf. Nanti pasti setelah live saya akan menelpon balik, oke? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita iklan lagi nih teman-teman ya. Iklan terus juga, saya bosen juga teman-teman ya. Teman-teman kalau mau support Edis TV, teman-teman mampir aja ke profil ya, ke beranda. Hati-hati banyak akun palsu ya teman-teman ya. Di luaran sana banyak akun-akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV. Kalau ada Edis TV, inbox kalian, minta nomor HP lah, minta ini, minta itulah, langsung blokir. Karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Saya tidak punya akun di Facebook. Saya tidak punya akun di Instagram. Saya hanya punya akun di TikTok dan YouTube. Akun saya yang asli di YouTube cuma 1. Akun saya di TikTok yang asli cuma 2. Selain daripada itu saya nggak punya. Jadi hati-hati kalau teman-teman dapat inbox, dapat pesan dari Facebook, ya, maupun dari TikTok, tolong periksa apakah itu akun saya asli atau tidak. Kalau ada Edis TV yang tiba-tiba inbox, minta nomor HP, minta melakukan ini dan itu, langsung blokir karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Ya, seperti itu pengumuman dari saya. Oke, kita kasih yang selanjutnya ada Angel atau Angel ini. Mudah-mudahan Angel, bukan Angel ya. Ya, silakan. Angel Octoria. Angel Octoria, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Iya, ternyata bukan Angel, ternyata Angel. Baik, kita turunkan ya. Kalau Angel kita turunkan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada sebentar ya. Sebentar. Sabar ya, Saka Arfah. Bentar, Saka Arfah. Di mana tadi Saka Arfah nih ya? Saka Arfah.
Rajul Ajim. Oke, Rajul Ajim. Astagfirullahaladzim. Ya, Rajul Ajim, silahkan nyalakan kamera Anda. Bentar. Ya, Bentar. ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Bentar. Ini malam minggu ya, Ya. teman-teman ya. Malam yang panjang. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Ya, silakan. Bentar. Jaringannya masih ini, bentar ya. Ini bukan masalah jaringan, Bang. Anda suruh nyalakan kamera itu. Sabar dulu. Sudah ada itu di layar Anda. Silakan Anda terima saja. Oke. Lama. Oke, baik Rajul Ajim. Nanti Anda. Oke, baik, sudah. Oke. Sudah ganteng, Bang. Tenang, sudah ganteng, sudah tampan. Baik. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini kan diskusi Islam Kristen ya. Kalau saya tanya dulu, Anda Muslim? Edis nih bahasa kalau Muslim. Silakan. Kalau saya bertanya iman Kristen boleh? Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Boleh. Silakan. Bentar ya, saya buka data. Di Lukas 22 ayat 69. Lukas 22:69 ya. Bisa. Di situ dikatakan Yesus, itu perkataan Yesus. Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bukan Allah, Bang. Itu nggak ada hubungannya sama Allah, Bang. Oke, Allah yang Maha Kuasa. Jadi, Allah itu hanya pertanyaan terjemahan dari bahasa Yunani Theos. Jadi pertanyaan saya, sebentar, saya buka dulu. Lukas berapa, Bang? 22:69. Ada berapa Yesus? Lukas 22 ayat 69. Ayat 69. Baik. Saya juga buka data di sini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Pertanyaan Anda apa? Ada berapa Yesus? Hanya nggak nyambung dengan Yesus berkata, Yesus. Kok pertanyaan Anda ada berapa Yesus? Gimana sih? Makanya Bang, kurang-kurangin benturin kepala ke ubin, ke aspal. Jawab dulu. Di situ dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Yesus lagi berkata sama muridnya. Terus yang duduk di sana itu siapa? Baik. Begini Bang, begini. Jadi, kalau Anda membaca Bible, ya, perkataan lagi. Loh, tadi mau dijelasin tapi udah ketawa-ketawa. Boleh saya jelaskan? Anda bertanya kan? Silakan. Baik. Di sini saja lawan bicara dari Yesus itu tidak punya pikiran setulul seperti Anda. Mereka saja tidak berpikiran bahwa ada dua Yesus. Dengar dulu. Definisi kata sudah duduk itu sudah duduk atau belum? Sudah duduk. Sudah duduk. Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, ketika itu dia berbicara, siapa yang duduk di sana yang mulai sekarang itu sudah duduk? Iya, makanya begini Bang. Perkataan Yesus. Hancur kau. Oh, hancur. Mau dijawab tapi nggak mampu dia, teman-teman. Sudah belur dia. Belur, babak belur. Halunya jangan tinggi-tinggi. Ada berapa Yesus? Ya, jadi perkataan sudah di dalam. Kata mulai sekarang dulu, definisi kata mulai sekarang. Boleh sudah saya bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Oke, silakan. Baik.
Jadi kata-kata sudah terjadi atau perfect tense di dalam Bible itu punya makna bahwa itu adalah Iya, sebuah les lagi. Ya udah Anda di Referensinya bawah di mana? saja. Anda tidur di bawah Referensinya di sana. mana? Malu, Di malu, bawah malu. Anda tidur Referensinya tidur di di mana? bawah sana, tidur di bawah sana. Mau ditanya, mau dijawab ngeles lagi, ngeles lagi. Begini teman-teman. Di dalam Bible, ketika Yesus berbicara atau Bapa di surga berbicara, itu sering menggunakan kata-kata perfect tense. Tahu nggak perfect tense? Nah, kata-kata yang sudah terjadi, walaupun itu belum terjadi. Kenapa begitu? Karena itu pasti terjadi. Jadi kalau Anda baca-baca Bible, walaupun belum terjadi, tapi di mata Tuhan itu sudah terjadi. Karena di mata Tuhan itu memang semua sudah terjadi. Di mata kita belum terjadi. Kalau di mata Tuhan sesuatu itu sudah terjadi, makanya ada kepastian ketika Tuhan berbicara. Ya kan? Seperti itu, bahasa-bahasa Bible harus Anda pahami. Nanti saya kutip juga begitu di dalam bahasamu, kan? Kamu tahu nggak? Di dalam Quran. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bahwa Tuhan memang sering menggunakan kata-kata yang sudah terjadi untuk menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi dalam sudut pandang kita. Itu menekankan sebuah kepastian yang pasti terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Namun demikian ya, pengertian bahwa anak manusia ya sudah duduk itu juga sudah terjadi juga karena memang Yesus sudah memerintah. Duduk di sebelah kanan itu artinya memerintah teman-teman. Jadi ketika ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan, itu maksudnya Yesus memerintah, memegang tongkat pemerintahan. Dan Yesus memang sudah memerintah. Ya, seperti itu. Sekarang pun Yesus memerintah. Kalau Yesus ada di dalam hati Anda dan mengendalikan Anda, memerintah Anda, berdaulat atas diri Anda, itu Yesus sudah memerintah itu. Ya. Makanya kerajaan surga itu sebenarnya ya sekarang ini seperti itu. Ya. Walaupun nanti kesimpulannya atau eksekusinya nanti di kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itu iman orang Kristen ya. Saya jarang bahas-bahas iman teman-teman. Kenapa saya jarang bahas-bahas iman? Karena yang bersifat iman itu kita susah mau ini kan. Seperti di surga Anda nanti ada bidadari berdada montok. Ya itu iman Anda. Irma R, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, bisa bicara sendiri? Bisa bicara sendiri? Ada yang bisa dibanting? Baik, karena tidak berbicara, jadi kita turunkan ya teman-teman ya. Karena tidak berbicara, kita turunkan. Kita lanjutkan lagi, ada Muksin Alatas. Muksin Alatas. Ya, silakan Muksin Alatas. Muksin. Muksin. Ini orang pada ngambek tiba-tiba. Apakah suara saya bisa kalian dengar teman-teman? Halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa, oke, ngambek mereka. Gara-gara saya bilang Muhammad menurut Al-Quran seorang yang berdosa. Mereka ngambek. Bantah tidak mampu. Bisanya ngambek, marah. Coba bantah teman-teman, bantah. Oke, kita kasih naik lagi ada Nini Wahyuni. Coba kita kasih naik ada Nini Wahyuni. Nini Wahyuni, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Nini Wahyuni. Ya Bang Edi, salam. Ya, salam. Silakan nyalakan kamera. Jangan bernapas di mikrofon, Bu Nini.
supaya tidak seperti ini? Iya. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga Kak Nini. Saya mau tanya dulu, Muslim atau Kristen? Kalau ditanya Muslim atau Kristen itu aku bingung jawabnya apa Bang. Kenapa kok bingung? Di KTP tertulis apa? Di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik. Kenapa ini? Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya. Dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal-asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Nah itu laku itu, laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih. Bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah. Apa? Terserah, Doa apa aja. Doa mandi wajib. Boleh, silakan. Doa apa Bang? Terserah, apa saja. Doa mandi wajib, tadi mandi wajib. Terserah, doa apa aja. Yang Anda ingat lah. Bacaan surat kah, Al-Fatihah kah, surat ayat kursi kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Surat yang lain apa? Surat apa lu Bang yang mintanya Bang? Coba bacakan dengan bacaan tartil dan tajwid. Coba. Membaca surat Al-Fatihah. Coba. Surat Al-Fatihah aja udah lupa Bang. Boleh. Al-Fatihah lupa. Agak dekatkan lagi mikrofonnya, tapi agak berjarak sekitar ya 5 cm atau 10 cm. Coba. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya. Belum, ya. Ya pertama ya puji Tuhan ya. Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, aku simak. Tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya. Karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya. Karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang gitu kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan dia tentang manusia suci. Tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis.
Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya, yaitu Betul. Taurat dan Injil. Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan. Aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya. Minta tolong, minta kirimin itu Injil. Ah, itu keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok. Orang di Al-Quran saja disebutin disuruh belajar ke Beriman. Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad. Apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah. Meski aku belum belajar tentang Alkitab ya. Ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Nunjukkan yang sering kita tonton di TV yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edi sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, bener. Kutunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini, Kak Nini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu. Tapi itu benar ini. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah. Mengatakan saya ngaco begitu kan. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih. Ini benar nggak sih yang diomongin ini? Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan. Keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Iya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong Bang Edis, nggak apa-apa itu surga bagimu gitu. Surga. Sungguh nekatnya. Seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari,
bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ada ibu tiriku satu itu orang Kristen, Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Mm-mm. Ya, itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Ya, Seperti itu. puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah nginstal, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya, asli gitu. Iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Oh, ada juga itu dulu ya, Bang, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi mudah. Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau bagi ya gitu ya, aku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau, katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Quran yang kalau di Injil ada pencahayaan itu. Petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam nggak ada Injil. Nggak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu. Betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Apa cara menggauli istri? Itu Islam. Cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang, salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenarannya. Iya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Pasti tetap
terbelenggu di dalam ajarannya si Mamat itu. Oke lah, baiklah. Baiklah, Ya. ini karena tidak terlalu safety bagi Anda, mungkin lain kali kita lanjut lagi bicaranya. Oke, kan ini? Sebentar Bang Edis. Silakan. Ada salam dari Silakan. Bang Fajar, disuruh naikin itu yang Murtadin TV, itu akunnya Bang Fajar yang baru. Oh ya? Oke, baik. Itu Baik, salamnya baik. dari Bang Fajar. Terima Baik, kasih banyak Bang Edis. Oke, terima kasih Kak Nini. Terima Tuhan kasih. memberkati. Sama-sama. Saya turunkan ya Kak Nini ya. Ya, salam. Oke, baik. Shalom, shalom ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda dari Muslim pindah Kristen, saya sarankan Anda untuk memakai kacamata dan masker. Jangan sampai Anda berbicara di Edis TV lalu keselamatan Anda itu menjadi dipertaruhkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, boleh pakai kacamata atau pakai masker ya. Biar ada saingannya Juma. Oke ya teman-teman ya. Itu. Saya ketika dia kata Mamat tuh saya jadi nggak enak sama orang-orang yang sudah memperingati saya. Karena sudah banyak diperingati saya teman-teman. Bang, kalau ada Muslim begitu bang, jangan dipaksa nanti dia ngomong begini, nanti jadi kecelakaan bagi dia loh. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita